7 penyebab kemalasan belajar pada anak. Di video kali ini, kita akan membahas tentang rasa malas ketika belajar. Belajar adalah tangga untuk meraih luasnya ilmu pengetahuan di dunia. Dengan belajar, kita akan meraih kebijaksanaan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memiliki semangat untuk mempertahankan semangat belajar. Sebab, tanpa rasa semangat untuk belajar, seseorang akan kehilangan kesempatan untuk meraih ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Namun, permasalahan yang banyak dihadapi orang saat ini adalah hilangnya semangat untuk belajar. Bisa dilihat dengan mata telanjang bahwa murid sekolah malas untuk belajar. Mereka lebih memilih untuk melakukan hal lain daripada belajar. Padahal, belajar bisa dalam berbagai bentuk, tidak hanya duduk di depan meja sambil membaca buku tebal. Namun tetap saja, masih banyak anak yang tidak menyukai aktivitas belajar. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas permasalahan langsung dari akar. Apa sih penyebab kemalasan belajar? Sebelum lanjut ke pembahasan, mari support channel kami dengan cara like, komen, share dan subscribe channel kami, ya. Sehingga, kami bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video baru yang sejenis dengan ini. Mari kita kembali, apa sih faktor-faktor yang membuat anak malas belajar? Pertama adalah tak tepatnya gaya belajar yang diterapkan. Gaya belajar yang tidak sesuai dengan kecerdasan dan kondisi psikologis anak, tentu akan menyebabkan anak malas belajar. Motivasinya turun karena hormon dopaminnya tidak terangsang. Mereka tidak merasakan kebahagiaan dari proses pembelajaran. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa setiap anak memiliki kebutuhan masing-masing. Setiap anak adalah unik karena memiliki kecerdasan, kebutuhan, ketertarikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga, kita harus mengenali gaya belajar yang paling tepat dan paling dibutuhkan anak. Dengan demikian, kita bisa membantu mereka mengerti ilmu yang harusnya mereka dapatkan dengan lebih optimal. Gaya belajar secara garis besar terbagi menjadi 4. Visual, auditori, membaca, menulis serta kinestetik. Keempat gaya belajar ini bisa dipastikan berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Pertama, visual. Anak dengan gaya belajar visual biasanya lebih mudah mengerti dengan penglihatan, seperti gambar, video, diagram, warna, ilustrasi dan lain sebagainya. Kedua, gaya belajar auditori. Anak dengan gaya belajar auditori biasanya lebih mudah menangkap informasi melalui suara. Mereka dengan cepat menangkap dan mengingat penjelasan secara audio daripada secara visual. Ketiga adalah membaca dan menulis. Anak dengan gaya belajar membaca dan menulis ini mudah mendapatkan informasi baru dengan cara membaca dan mencatat. Tipikal seperti ini harus diberi fasilitas berupa buku yang apik dan berbagai perlengkapan menulis. Sebab, diharapkan hal ini dapat memotivasi anak untuk semakin rajin belajar. Keempat, kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik ini lebih cepat mendapatkan informasi baru jika diintegrasikan dengan hal-hal yang bersifat praktikal. Gaya belajar ini harus memberikan fasilitas hal-hal praktek agar anak bisa langsung menerapkan materi yang telah mereka pelajari. Nah, perlu diingat bahwa gaya belajar yang tidak tepat ini bisa menyebabkan kemalasan belajar. Penyebab selanjutnya adalah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang sesuai dengan keadaan anak adalah faktor yang menentukan semangat belajar anak. Sayangnya, faktor ini sering tidak diperhatikan oleh orang tua atau wali. Berdasarkan penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Jayanti dan Srinivasan, lingkungan rumah yang positif akan memberi akibat positif pula pada prestasi akademik anak. Nah, jika lingkungan rumah yang tidak kondusif akan membuat anak malas belajar, maka begitu pula dengan lingkungan sekolah. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Mudasir Ibrahim Usaini membeberkan fakta bahwa lingkungan sekolah memiliki andil sebanyak 40% terhadap prestasi akademik anak. Tak hanya itu, fasilitas, kualitas guru dan lingkungan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan sekolah yang tak memiliki hal yang sama. Di era modern ini, fasilitas yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga mampu meningkatkan pembelajaran anak. Sehingga, anak malas belajar pun juga bukan semata-mata kesalahannya sendiri. Mungkin, anak tersebut membutuhkan perubahan di lingkungan sekitarnya. Penyebab kelima adalah bully.
Jika anak sudah mendapatkan pendidik yang berkualitas, fasilitas yang mencukupi dan gaya belajar yang tepat namun anak masih malas belajar, maka orang tua harus waspada perihal bully. Bully atau perundungan adalah bentuk penindasan yang dilakukan satu atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menyakiti secara sengaja dan dilakukan secara terus-menerus. Maka dari itu jelas bahwa perundungan akan memberi dampak negatif pada semangat belajar anak. Ketika anak malas belajar, orang tua dan pihak sekolah harus sigap melihat hal ini. Sebab, kemalasan tadi adalah salah satu indikasi anak menjadi korban bully. Namun, perlu diingat bahwa bully bukan hanya bersifat fisik dan verbal, namun juga bisa secara tidak langsung seperti dari media sosial. Masalah selanjutnya adalah masalah proses belajar. Jika semua hal telah disebutkan sebelumnya bukan menjadi masalah anak, maka kalian harus waspada akan kondisi berbeda ini. Kondisi berbeda ini umumnya dipanggil ADHD dan disleksia. Anak yang menderita ADHD memiliki beberapa tanda-tanda, seperti sulit fokus, berperilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ini biasanya membuat anak merasa sangat sulit untuk menangkap dan memahami informasi yang diberikan padanya. Di lain sisi, disleksia adalah gangguan belajar yang membuat anak sulit membaca. Sebab, anak tidak mampu mengaitkan pelafalan dengan kata-kata. Jika seorang anak memiliki masalah disleksia, maka akan sangat sulit untuknya fokus belajar. Sebab, kebanyakan cara belajar pasti membutuhkan kalimat dan kata-kata sebagai penjelasan. Kedua contoh gangguan belajar ini bisa dipastikan akan mengganggu motivasi anak dalam belajar. Masalah ketujuh adalah gangguan dalam pengendalian emosi. Seorang anak bisa saja memiliki rasa cemas yang berlebihan atau depresi. Kecemasan yang berlebihan ini tentu bisa mengganggu progres anak ketika belajar dan bersosialisasi seperti mengerjakan tugas kelompok, presentasi dan lain sebagainya. Maka dari itu, suasana hati memegang pengaruh penting dalam performa akademik anak. Permasalahan ini tentu harus segera diselesaikan. Sebab, jika anak tidak mendapatkan treatment yang tepat, ia bisa melukai diri sendiri atau mencoba untuk bunuh diri. Maka dari itu, peran psikiater sangat penting untuk mengurangi gangguan emosi ini. Nah, itu dia tadi 7 sebab kemalasan anak. Perlu kalian ingat bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi kemalasan. Maka dari itu, jangan berhenti mencari tahu dan menggali ilmu. Sehingga, kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif. Jangan menjadikan satu sumber saja sebagai dasar ilmu pengetahuan ya. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan support kami dengan cara like, komen, share dan subscribe video dan channel YouTube kami, ya. Jangan sampai lupa, nantikan video-video menarik lainnya dan sampai jumpa.